Oke, kita lanjut ke materi peradaban. Peradaban selanjutnya itu peradaban Sungai Indus sekitar kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Nah, Sungai Indus ini terletak di dekat India atau perbatasan India, Pakistan, Cina. Nah, ini sungainya nih yang bercabang. Oke, lanjut ya. Oke, poin pembahasan kali ini kita bakal ngebahas 3 poin utama, yaitu kondisi geografis, kemajuan peradaban, dan penyebab keruntuhan. Oke. Kondisi geografis, oke. Tadi seperti yang gue bilang sebelumnya, kondisi geografis peradaban Sungai Indus ya pastinya terletak di sekitar Sungai Indus. Nah, di sana itu ada 2 kota besar yang terkenal, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Yang pertama, gambar paling atas itu adalah Mohenjo-daro dan yang di bawahnya Harappa. Suku aslinya biasa dikenal sebagai bangsa Dravida. Kalau misalnya kamu ke India, terus kamu ngelihat ada orang India yang kulitnya putih dan ada yang kulitnya gelap. Nah, yang kulitnya gelap itu masuknya ke Dravida. Dravida itu biasanya ada di India bagian selatan. Kalau misalnya bangsa yang kulitnya putih atau bangsa Arya itu yang udah kecampur bangsa Arya itu ada di India bagian utara biasanya mayoritas. Oke, lanjut. Kemajuan peradaban. Kenapa sih bisa maju? Kenapa bisa kita anggap peradaban ini maju di masanya? Karena memiliki 2 bagian kota. Ada citadel atau kota pemerintahan dan lower town atau kota administratif. Nah, kalau misalnya kota pemerintahan tuh ibaratnya kayak Malaysia tuh punya Kuala Lumpur dan ada satu kota lagi, saya lupa namanya, mohon maaf. Nah, itu dia berdekatan kotanya tetapi memiliki fungsi yang beda. Jadi untuk supaya nggak sumpek, kan kalau misalnya kita lihat Jakarta sekarang dia kota pemerintahan iya, kota administratif iya, dan akhirnya semua orang berkumpul di Jakarta dan akhirnya pecahlah kemacetan dan lain-lain. Oke, yang kedua, sistem sanitasi yang good. Ini siapa sih yang bikin PowerPoint-nya? Oke, dia kayaknya mau jadi anak Jaksel ya. Oke, kenapa sanitasinya bagus? Karena di sana tuh kurang lebih ditemukan ada 700 sumur. Nah, terus sistem pengendalian limbahnya bagus. Dan di masanya dia sudah mengenal ventilasi supaya sirkulasi udara yang ada di dalam rumah itu bagus. Nah, good irrigation for farming and flood controls. Yang seperti yang tadi dibilang ya, kan karena saluran limbah dan adanya ventilasi itu membuat sanitasinya yang bagus. Artinya kalau sanitasinya bagus, irigasinya juga pasti bagus karena mereka sudah mengenal adanya sanitasi. Oke, gue ngulang-ngulang ya. Nah, jadi irigasi untuk pertanian seperti bendungan dan jalur-jalur untuk kalau misalnya kamu ke sawah tuh biasanya ada jalur airnya gitu loh. Nah, itu mereka sudah menemukan sejak lama. Flood controls itu pengendalian banjir. Jadi mereka saat di zaman itu mereka sudah mengenal caranya bagaimana supaya tidak banjir. Walaupun akhirnya spoiler dikit nih, mereka akhirnya runtuh karena banjir. Nah, oke. Yang keempat, kepercayaan. Apa sih kepercayaan mereka? Mereka ada 2, politeisme dan tetonisme. Kalau politeisme itu kayak dari poli berarti artinya banyak. Kalau mono berarti satu. Nah, politeisme jika ada dewa tanduk besar, dewa kesuburan, dewa kemakmuran, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tetonisme itu seperti kamu ngelihat ada batu besar dan kamu merasakan ada sesuatu di situ. Jadi kamu mempercayai adanya suatu sifat ilahi di suatu benda. Oke, kita lanjut. Nah, ada penyebab keruntuhannya. Kenapa sih bisa runtuh? Kok bisa hilang sekarang udah nggak ada penghuninya dan nggak ada kabarnya lagi penduduknya pada kemana? Oke, karena walaupun sudah adanya teknologi pengendalian banjir dan lain-lain, tapi yang namanya natural disaster itu tidak bisa kita anggap remeh ya. Mau semaju apapun, kalau misalnya alam sudah berkata hancur, ya hancur gitu kan.
Nah, mereka hancur karena bencana alam seperti banjir. Padahal sudah ada pengendalian banjir, tapi mereka tetap hancur karena banjir dan cuaca yang ekstrim seperti kemarau dan lain-lain. Nah, karena pengundulan hutan ini adanya kemarau, jadi mereka menghadapi kemarau yang sangat ekstrim itu karena mereka mengundulkan hutan-hutan yang ada. Akhirnya timbullah kemarau dan banjir karena tidak ada yang menopang air. Oke, terus berpindah ke daerah lain ya, karena sudah ada cuaca ekstrim seperti itu dan banjir, siapa yang tidak pindah gitu kan. Kalau misalnya saya tinggal terus ya saya bisa ke bawah dong. Oke. Terus adanya serangan dari bangsa Arya. Bangsa Arya itu siapa sih? Bangsa Arya itu adalah bangsa yang serumpun, bukan serumpun lagi, memang bangsa orang Jermanik. Jadi yang Hitler orang Jerman itu bangsa Arya juga, satu saudara lah. Nah, mereka itu bermigrasi ke India, ke wilayah India. Nah, akhirnya kalau misalnya kalian lihat kayak artis-artis India yang ganteng gitu, itu rata-rata tercampur oleh bangsa Arya. Jadi adanya pernikahan silang antara bangsa Arya dan bangsa Dravida, akhirnya seperti yang orang India kita kenal saat ini. Cuman masih ada juga yang murni Dravida dan masih murni Arya gitu. Oke, sampai sini dulu.